Selamat malam teman-teman semuanya. Kita akhirnya bisa berkumpul ya di webinar public speaking dari Trias Academy. Nah, teman-teman, walaupun ini secara online dan ini rekaman aja, tapi saya harap teman-teman di sini bisa mendapatkan ilmu yang benar-benar belum pernah dapat ya di tempat-tempat lain, karena di sini kita akan bongkar-bongkaran ya trik dan rahasia biar kita tuh jago public speaking, biar nggak minder lagi, biar nggak belibet, biar nggak tiba-tiba gagu ya, nggak bisa ngomong. Apalagi nih, keringet dingin, keringet sejagung-jagung. Pokoknya semua kendala teman-teman ketika mau melakukan public speaking nanti kita bongkar semuanya di sini. Oke, langsung aja kita mulai webinar pada malam hari ini. Oke, untuk syarat dan ketentuan mendapatkan sertifikat akan disampaikan di akhir webinar. Jadi teman-teman di sini fokus dulu sama materinya. Untuk masalah sertifikat nanti ada sendiri untuk informasinya. Jadi teman-teman di sini belajar dulu. Oke, jadi langsung aja ya, kita mulai webinar pada malam hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Trias Yunita. Teman-teman bisa panggil Kak Ayu atau Kak Trias juga boleh. Ya, jadi saya ini coachnya teman-teman selama 1 jam ke depan atau mungkin lebih ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa tanya ya seputar public speaking, bisa di grup. Nanti kita ada grup Telegram, ya grup Telegram di sana ada informasi mengenai public speaking. Jadi nanti bisa join aja. Nanti linknya akan dikirimkan sama admin di grup ya, grup Telegramnya. Nanti kita bisa diskusi di sana. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti ada program 7 Days Public Speaking Challenge yang mana programnya itu dirancang ya buat teman-teman pemula itu untuk bisa coba di situ. Jadi nanti bakal praktek langsung, nggak cuman kayak gini, cuma dengerin doang. Kalau kayak gini kan teman-teman cuma bisa dengerin doang nih, Kak Ayu ngomong ya. Nanti di 7 Days Habis Speaking Challenge, teman-teman bisa langsung praktek sendiri. Dan nanti akan dibimbing sampai bisa. Ya, nanti kelas prakteknya pun nggak terbatas ya. Misalkan nih teman-teman dapat dapat selama 7 hari materi tentang public speaking. Nanti setelah itu teman-teman ada praktek-praktek terus sampai bisa. Ya, dan ada komunitasnya. Di dalam komunitas tersebut benar-benar saling support ya. Kalau misalkan teman-teman melakukan kesalahan, salah ngomong, ya tenang aja, nggak akan ditertawakan sama komunitas, sama member komunitas, karena mereka di sini tujuannya sama ya, pengen bisa public speaking. Jadi di sana nanti saling support, saling mendukung gitu teman-teman. Nanti komunitasnya pokoknya bakal keren banget ya, dan akan terus terjalin gitu selama Trias Academy masih berjalan lancar. Oke, nah teman-teman pernah nggak mengalami hal-hal di bawah ini? Gugup saat ingin menyampaikan informasi di depan umum. Jadi kalau misalkan kita udah ada ide nih ya di otak kita, tapi waktu mau disampaikan tuh susah banget gitu. Kayak tiba-tiba belibet, tiba-tiba aduh nggak ngerti cara menyusun katanya gimana. Nah, teman-teman juga pernah nggak mengalami keringat dingin saat sedang presentasi? Padahal itu tuh penting banget buat karir atau prestasi kalian. Misalkan nih, ada seleksi jabatan untuk jabatan yang lebih tinggi lagi, tapi teman-teman kesulitan untuk menyampaikan pendapatnya, atau mungkin pas presentasi ya, presentasi atau mungkin sempro, itu juga kesusahan nih, terus nilainya jadi kurang maksimal, kurang bagus. Pernah juga nggak ngalamin hal demikian? Nah, teman-teman juga pernah nggak selalu menolak untuk tampil di depan karena ngerasa minder dan takut salah. Jadi sebelum tampil, teman-teman udah ngerasa minder duluan. Aduh, nanti kalau misalkan ternyata audiensnya lebih pintar dari aku gimana ya? Kayak gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Terus kayak takut salah juga, takut salah ngomong, atau takut yang nanti aku sampaikan tuh ada yang salah, dan nanti takutnya dapat pertanyaan yang susah dan aku nggak bisa jawab. Nah, gimana tuh Kak caranya? Nah, itu nanti bakal kita bahas juga. Terus kemudian, pernah juga nggak punya pengalaman buruk di masa lalu ya saat bicara di depan umum dan sangat mengganggu? Dan mungkin itu semua yang menjadi halangan teman-teman sekarang ini untuk mencoba public speaking. Jadi ada trauma nih. Aku tuh masih trauma, Kak. Soalnya aku pernah ngeblank dan itu tuh malu banget. Itu gimana caranya ya, Kak? Kalau mau nyoba tuh udah mikirnya traumaku yang dulu, Kak, saat aku diketawain sama teman-teman aku sekelas, kayak gitu. Pernah kayak gitu nggak? Pernah punya pengalaman buruk seperti itu, Kak? Atau punya pikiran yang sering tidak fokus ya, jadi mendadak kehilangan materi saat bicara di depan umum. Aku tuh udah belajar, Kak, aku udah prepare, udah menguasai materi ya, H-1 kayak gitu. Tapi tiba-tiba waktu di depan itu tuh ngeblank gitu, kayak nggak ngerti mau ngomong apa, padahal tuh harusnya
udah tahu aku mau ngomong apa, cuman gara-gara nervous, terus hilang semuanya deh, ngeblank. Pernah juga nggak mengalami hal tersebut? Terus, ya tadi ya, ini sama, merasa punya ide brilian, namun tidak pernah tersampaikan, karena takut bicara di depan umum. Jadi, benar-benar idenya tuh banyak nih, ya, tapi tiba-tiba nggak ngerti cara menyampaikannya tuh gimana di depan teman-teman kalian, ya gitu. Terus pernah juga nggak karirnya terhambat gara-gara tidak bisa bicara di depan umum, ya. Jadi benar-benar stuck di situ aja karena ya kendala teman-teman di sini masih belum berani mencoba untuk public speaking. Ini benar-benar merugikan banget teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ngalamin hal tersebut, rugi banget. Melihat audiens ngerasa ngantuk, bosen, jenuh saat kita sedang presentasi. Jadi kita udah capek-capek presentasi, ternyata audiens tuh ngantuk, bosen, gitu, dan jenuh. Itu salahnya di audiensnya apa di kitanya? Ya, nanti kita akan bahas juga, oke? Nah, merasa sudah menjelaskan dengan detail, tapi banyak audiens yang gagal paham. Jadi, teman-teman tuh udah semangat banget ya buat jelasin materinya. Tapi si audiens ini masih aja, dia tuh nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Pernah juga nggak ngalamin hal tersebut? Dan nggak bisa memimpin tim karena nggak percaya diri saat bicara di depan umum. Ya, teman-teman coba deh, pernah mengalami hal yang nomor berapa aja? Satu, dua, tiga, empat, 7, 9, atau 10, atau mungkin semuanya pernah mengalami ya. Kalau Kayu sih pernah semuanya mengalami ya. Jadi benar-benar gugup juga pernah, keringat dingin juga pernah, semuanya Kayu udah pernah alamin ya. Nanti Kayu bakal ceritain ini pengalaman buruk banget ya di public speaking, dan kalau misalkan apa ya, Kak Ayu itu masih stuck di situ, masih dijadikan sebagai trauma, ya mungkin Kak Ayu nggak akan bisa webinar di pada malam hari ini, atau mungkin tidak akan ada Trias Academy di sini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan kesalahan terus udah gitu nggak mau evaluasi dan nggak mau coba lagi, nggak mau perbaiki lagi, ya udah bakal di belakang terus, nggak akan bisa maju gitu teman-teman ya. Nanti Kayu spill gimana sih Kak, dulu Kayu katanya pernah ngalamin semua, kok sekarang bisa ngomong lancar banget ya. Nah, nanti Kayu bakal bongkar nih, bongkar-bongkaran rahasianya. Nah, nanti teman-teman untuk programnya itu ada 7 days public speaking challenge. Ya, jadi nanti selama 7 hari teman-teman dapat materi ya. Nah, nanti setelah 7 hari itu teman-teman nanti akan ada kelas praktek setiap 1 minggu 1 kali, nanti dijadwalkan, dan itu nggak ada batasannya gitu. Misalkan teman-teman ngerasa sebulan cukup gitu, ternyata udah bisa nih kayak gitu, ya udah. Tapi kalau misalkan 2 bulan 3 bulan teman-teman masih tetap berlanjut, itu juga bisa ya. Jadi untuk pendaftarannya cukup sekali aja. Nah, untuk kelas prakteknya itu akan terus berjalan gitu. Ya, karena di situ ada komunitasnya. Komunitasnya itu benar-benar saling support. Kalau misalkan teman-teman masih kurang bagus, mereka nggak akan menertawakan teman-teman, malah justru support dan kasih masukan buat kalian. Gitu. Termasuk nanti ada Kak Ayu juga yang akan ngebimbing kalian. Gitu ya. Nah, untuk kelas 7 Days Public Speaking Challenge itu penjelasannya ada di akhir. Nah, untuk di webinar kali ini itu mungkin Kak Ayu nggak bisa jelasin semuanya karena memang banyak banget ya. Kalau misalkan Kak Ayu bahas semuanya di webinar, ya di video webinar ini mungkin bakal jadi 7 jam, 8 jam nih, karena bener-bener banyak banget teman-teman gitu. Dan untuk di webinar ini kan teman-teman cuma bisa dengerin saya ngomong aja ya gitu. Tapi nanti di 7 Days Public Speaking Challenge udah dapat materinya, teman-teman juga bisa praktek dan ada koreksi juga gitu, salahnya di mana, kayak gitu. Dan ada masukan juga dari saya atau mungkin dari teman-teman member lainnya, gitu. Enaknya di situ kalau di 7 Days Public Speaking Challenge, teman-teman bakal dapat materi plus dapat praktek juga. Karena public speaking cuman teori doang ya, public speaking cuman teori doang, cuman dengerin saya ngomong aja, ya teman-teman nggak akan besok langsung bisa jago ngomong gitu. Public speaking itu memang harus praktek sendiri. Sama halnya kayak misalkan kita mau belajar renang, kita cuman lihat tutorial dari YouTube nih ya. Kita lihat tutorial cara berenang yang baik dan benar kayak gitu. Tapi udah cuma dengerin doang, nggak praktek langsung. Emang besok langsung bisa jago gitu kan enggak. Atau mungkin kita lihat tutorial untuk nyetir mobil ya, nyetir mobil lewat YouTube, tapi kita nggak praktek langsung. Emang besok udah bisa langsung jago nih ya nyetir di jalan tol dari Jakarta ke Surabaya misalkan. Emang langsung bisa kayak gitu kan, nggak langsung praktek, dan itu bertahap berproses.
sama kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman cuma dengerin webinar ini aja, ya teman-teman nggak bakal besok tuh langsung jago ngomong di depan banyak orang tuh enggak. Seenggaknya teman-teman di sini tahu teorinya dulu, ya. Nah, itu teman-teman bisa praktek sepuasnya di 7 Days Public Speaking Challenge gitu. Jadi kan enak kalau kita udah punya bekalnya ya kita tinggal praktek gitu. Tapi kita udah punya bekalnya dan nggak praktek ya percuma kayak gitu ya teman-teman. Jadi public speaking itu memang harus praktek ya nggak cuma teori doang. Tapi untuk di sini semuanya Kak Ayu bongkar semuanya dan nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah ya. Tapi yang di sini itu nggak semua materi dibahas karena bakal panjang banget, mungkin bisa sampai 7 jam 8 jam kalau dibahas di sini yang nggak akan cukup videonya gitu. Oke, langsung aja Kayu mau bahas ya untuk public speaking. Oke, manfaatnya itu apa sih Kak untuk public speaking itu sendiri? Jadi manfaatnya udah jelas meningkatkan kepercayaan diri. Karena apa? Karena kalau misalkan kita jago public speaking, ya kita menguasai teknik public speaking, itu ya gampang banget untuk mengutarakan pendapat kita. Ya enggak? Karena kalau misalkan di satu circle ya, di satu kelompok, ada satu orang yang dia tuh jago banget public speaking, pasti akan dianggap dia tuh lebih pintar dari teman-teman lainnya. Ya enggak? Walaupun mungkin pengetahuan dia tuh enggak terlalu menguasai banget kayak gitu. Misal ada dua orang ya, si A sama si B. Si A ini dia pinter banget, 100% dia menguasai materi. Ya, si B ini dia cuma 60% lah, 60% dia menguasai materi. Ya, tapi si A ini walaupun 100% menguasai materi, tapi dia nggak bisa public speaking. Ya, si B dia 60% menguasai materi, tapi dia jago banget public speaking. Ya, nah si A percuma dong, dia tahu 100% materinya, tapi nggak ngerti gimana cara menyampaikannya ke audiens atau ke teman-temannya. Nah, si B walaupun cuma punya 60%, tapi dia ngerti gimana cara menyampaikannya dengan baik gitu. Jadi nggak cuma di otak aja, ya. Jadi si A ini pinternya cuma di otak aja, nggak bisa cara menyampaikannya. Kalau si B ini ya 60%, tapi dia dengan mudah menyampaikannya ke teman-temannya atau ke audiens. Nah, itu kelebihan dari public speaking. Ini kayaknya nggak ngajarin buat carmuk atau buat caper ya. Kalau itu berarti ngajarin carmuk dong. Kadang kan orang-orang carmuk tuh pinter ngomong kayak gitu kan. Nah, jadi teman-teman ya, pada kenyataannya orang-orang yang memang lebih vokal atau jago ngomong itu pasti akan lebih terlihat menonjol dibanding teman-teman lainnya. Itu ya. Jadi yang diutarakan itu kebenaran dan memang ada buktinya ya dan pengetahuan yang bermanfaat itu nggak ada masalah gitu. Karena orang-orang yang carmuk mungkin mereka menyampaikannya hal-hal yang menguntungkan mereka gitu ya, bukan menguntungkan orang banyak gitu teman-teman ya. Itu penting banget kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke, terus kemudian menumbuhkan leadership. Kadang kalau misalkan ya ada satu orang nih yang vokal di circle, kalau misalkan dia benar-benar vokal banget, biasanya dia ditunjuk sebagai ketua. Iya enggak? Karena kenapa dia ditunjuk sebagai ketua? Karena dipercaya dia bisa mengarahkan timnya dengan baik gitu. Karena dia pinter nih ngomongnya gitu ya. Ini benar-benar menguntungkan kita banget untuk karir kedepannya pun bakal lebih bagus ya. Nggak usah ke karir deh di kelas kita zaman-zaman sekolah atau zaman kuliah nih. Atau teman-teman di sini masih pada kuliah. Nah, biasanya kan kalau di satu kelompok yang ditunjuk sebagai ketua kan biasanya mereka-mereka ini yang pinter ngomong, ya enggak? Jadi kalau misalkan kamu aja deh yang udah biasa pinter ngomong kayak gitu, pasti kayak gitu. Karena dulu Kayu kayak gitu ya di sekolahnya Kayu. Terus kemudian menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar, ini udah jelas banget. Karena kita udah terbiasa nih untuk menyampaikan pendapat di depan orang banyak, ya. Dan kalau misalkan kita jago public speaking, otak kita itu muter terus ya. Oke, aku habis ini ngomong apa, habis ini ngomong apa, habis ini ngomong apa. Jadi untuk sekedar menyampaikan ide itu bakal gampang banget karena otak kita benar-benar udah terasah ya, terasah buat nyari nyari kalimat ya, nyari kata-kata yang gimana caranya untuk menyampaikan dengan audiens di detik itu juga. Jadi untuk menyampaikan ide ya, itu tuh bakal gampang banget ya, apalagi kalau misalkan di depan teman-teman yang lebih apa ya, circle-nya tuh lebih kecil gitu, skopnya atau ruang lingkupnya lebih kecil tuh bakal lebih mudah, teman-teman. Yakin deh. Terus kemudian meningkatkan kualitas diri. Ya, ini udah jelas banget. Kredibilitas kita tuh bakal meningkat kalau misalkan kita jago public speaking, percaya deh. Nah, kemudian
skill public speaking tuh bisa disalurkan kemana aja sih, Kak? Pertama leader ya udah jelas, terus supervisor. Ini posisi-posisi yang bener-bener apa ya impian kita gitu, manager, terus director gitu. Ya, posisi-posisi yang bener-bener gajinya tuh 2 digit gitu ya. Terus kemudian ini konten kreator ya yang lagi booming banget sekarang ini, banyak banget konten kreator yang bermunculan yang baru-baru ya, dan mereka sukses. Nah, jadi konten kreator ini juga kebanyakan dari mereka pasti bisa public speaking ya, karena kan biasanya mereka bikin konten kayak gitu. Nah, jadi ini penting banget buat teman-teman yang mau belajar juga di dunia konten kreator ya, content creation, itu bisa banget buat coba. Oke. Nah, selain ini ya, kita nggak usah memimpikan posisi-posisi yang tinggi banget ya. Sebelum kita masuk ke dunia kerja, ya, kita baru ketok pintu aja, kita dituntut untuk bisa lancar menyampaikan tentang diri kita. Apa itu? Iya, interview. Interview pekerjaan lebih lancar dan percaya diri apabila kita bisa menguasai atau kita sudah menguasai public speaking. Ya karena apa? Karena kita udah terbiasa ngomong di depan banyak orang dan otak kita dituntut untuk lebih cepat lagi menggali potensi kalimat apa yang akan disampaikan di detik itu juga. Ya, apalagi nanti di interview yang face to face 2 orang pasti bakal lebih lancar banget, teman-teman. Ya, Kak Ayu yakin deh, percaya gitu. Nah, nanti juga Kak Ayu bakal spill cara-cara ya interview biar kita tuh bisa lebih percaya diri, karena Kak Ayu dulu ya waktu masih bekerja di perusahaan China, dulu Kak Ayu pernah bekerja di perusahaan China, itu job desk-nya itu training dan juga interview. Itu job desk utamanya. Job desk utamanya training, training, training ya. Terus kemudian yang kedua itu interview calon karyawan baru. Nah, nanti di sini Kak Ayu nggak bisa spill caranya atau tipsnya. Nanti Kak Ayu spill-nya itu di 7 days public speaking challenge. Nanti di sana bakal spill semuanya. Kak Ayu bongkar semuanya gimana caranya Kak Ayu tuh milih karyawan yang baik gitu, yang cocok dengan perusahaan. Nah, untuk setiap perusahaan itu kan masing-masing ya, tapi secara garis besar untuk interview itu ada 2 cara ya. Interview yang pertama HRD, yang kedua interview user. Untuk HRD kan itu biasanya menggali ini ya kayak kepribadian dia kayak gitu. Nah, nanti kalau HRD udah cocok nanti baru dilempar ke interview user. Nah, Kayu bagian interview yang tahap kedua gitu. Kira-kira cocok nggak nih dengan posisi tersebut dan di perusahaan tersebut kayak gitu nih. Kayu bakal bongkar semuanya di 7 days habis bikin challenge. Gitu teman-teman ya. Nah, nanti Kak juga bakal spill tadi ya yang pengalaman buruknya Kak Ayu, tapi Kak Ayu apa ya berterima kasih banget dengan diri sendiri karena bisa melewati hal tersebut. Kalau misalkan Kak Ayu cuman berhenti doang, aduh nggak akan ada Trias Academy ya. Kak Ayu nggak akan share tentang public speaking ke kalian. Mungkin Kak Ayu masih jadi orang-orang yang kayak cuman mengagumi orang-orang yang jago ngomong aja gitu. Cuman jadi pendengar yang baik aja kayak aduh pinter banget ya dia pinter ngomong kayak gitu. Pasti sampai sekarang pun masih kayak gitu ya, nggak akan bisa yang melakukan langsung ya, praktek langsung tuh aduh untung Kayu dulu nggak berhenti gitu. Kalau berhenti ya udah Kayu bakal jadi pengagum rahasia orang aja ya, nggak jadi pelakunya nih. Nah sekarang alhamdulillahnya Kayu udah bisa sharing tentang public speaking ke kalian semua dan semoga nanti bermanfaat ya dan bisa diterapkan di kehidupan kalian. Nah langsung aja, gimana sih Kak biar pede, biar nggak grogi, biar nggak belibet, biar nggak minder saat public speaking? Oke, pertama, teman-teman perlu diingat kembali kalau public speaking itu ya, agar kita terhindar dari hal-hal ini, kita harus melakukan pemanasan. Kok pemanasan, Kak? Emang kita mau manasin kompor gitu? Emang kita mau masak gitu? Nah, teman-teman, gini ya, public speaking olahraga ya, terus apalagi nyetir mobil, nyetir motor, itu semuanya sebelum kita melakukan hal tersebut apa? Ya kita harus pemanasan ya. Misalkan kita mau olahraga, kita kan harus pemanasan dulu, stretching dulu, treadmill dulu sebelum kita langsung angkat beban ya. Kan nggak mungkin kan kita datang ke gym langsung angkat beban 100 kilo gitu, atau nggak usah tinggi-tinggi 100 kilo deh, 50 kilo, 20 kilo kayak gitu. Kan nggak mungkin ya langsung angkat beban sebanyak itu. Kan kita pasti ada pemanasan dulu, stretching dulu, treadmill dulu, dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian kita mau nyetir mobil, nggak mungkin kita langsung bawa mobil dari Jakarta ke Surabaya. Ya kan sayang mobilnya ya, takutnya kenapa-napa mobilnya juga gitu. Terus motor deh, kita kan sebelum pakai motor juga kan harus dipanasin dulu kan. Nggak mungkin kita pagi-pagi langsung nyetir motor aja ya, kita naik dari apa Jakarta ke Surabaya gitu misalkan. Ya
kan mesinnya ya, takut kenapa-kenapa gitu, walaupun kayu juga nggak ngerti mesin kan nggak bagus gitu, kalau kendaraan nggak dipanasin dulu, gitu. Nah, sama, public speaking pun juga harus pemanasan dulu ya. Kalau misalkan nggak pemanasan, ya pasti bakal grogi, bakal nggak pede, bakal belibet, bakal minder, bakal keringet dingin, keringet sejagung-jagung, bakal pingsan mungkin ya. Kemarin ada yang webinar yang secara live kemarin ada yang bilang, "Kak, aku kayaknya bakal pingsan, Kak, kalau tiba-tiba diminta buat public speaking," kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan terjadi hal-hal buruk, berarti teman-teman pemanasannya belum benar. Nah, jadi teman-teman di sini harus pemanasan dulu. Udah deh Kak, langsung aja caranya gimana? Oke, ya. Biar kita pede. Ini ada beberapa ritual ya atau serangkaian pemanasan yang bisa teman-teman lakukan dan ini lakukannya itu nggak boleh yang udah di depan panggung atau di depan stage atau di depan kelas baru melakukan pemanasan ya. Tapi coba luangkan waktu 1 jam ya sebelum melakukan public speaking ya. Coba cari toilet atau cari tempat sepi kayak ya atau di belakang kelas juga bisa. Tapi paling bagus di toilet sih. Teman-teman coba ke toilet ya. Yang pertama, biar kita pede gimana? Teman-teman pernah nggak kayak kepikiran takut ngeblank, takut lupa mau ngomong apa, takut minder dan lain-lain, takut grogi kayak gitu. Nah, pertama teman-teman nggak boleh berpikiran hal-hal yang negatif yang belum tentu bakal kejadian. Ya, takutnya nih teman-teman tahu LOA nggak? Law of Attraction. Jadi hukum tarik menarik. Kalau teman-teman terus-menerus memikirkannya, itu bakal kejadian beneran. Itu tak nakutin banget kan. Nah, daripada teman-teman bakal kejadian hal-hal tersebut yang benar-benar merugikan kita, yang mempermalukan kita, ya udah nggak usah dipikirin banget-banget gitu loh. Mending kita apa? Bikin afirmasi yang positif ya, semangatin diri sendiri gitu, nggak usah nungguin disemangatin ayang, nggak usah nungguin disemangatin sahabat kita, bestie kita gitu, kelamaan gitu. Kita semangatin diri sendiri teman-teman ya, kita semangatin diri sendiri. Contohnya gini, coba teman-teman ke toilet ya, tadi ini posisi masih di toilet ya, cari cermin ya, kalau nggak ada cermin pakai handphone deh. Kalau handphone kan kita dibawa kemana-mana ya. Cari handphone, buka kamera, kita selfie. Enggak ya. Buka kamera ya, kita kita nggak selfie, tapi kita lihat aja ke diri kita sendiri. Ya, contohnya gini nih, kita lihat ke kamera, lihat diri sendiri, dan kita bikin afirmasi yang positif ke diri sendiri. Contohnya gini, kita mau presentasi ya, misal ya. Oke, oke Ayu, kamu hebat ya. Kamu bisa menjalankan presentasi ini dengan lancar. Kamu bisa menjawab pertanyaan audiens, semua pertanyaan audiens dengan baik dan benar. Dan ketika selesai presentasi, kamu akan mendapatkan tepuk tangan yang sangat meriah dari audiens. Kayak gitu teman-teman. Itu yang pertama, bikin afirmasi yang positif. Ya, itu bisa diulang-ulang. Oke, aku hebat, aku hebat, aku hebat. Pokoknya hari ini bakal lancar aja. Aku bisa jawab pertanyaan audiens dengan baik, dengan benar juga. Aku nggak grogi. Terus nanti setelah presentasi aku dapat tepuk tangan yang sangat meriah nih dari audiens. Pokoknya bayangin gitu ya. Nggak cuma ngomong doang, tapi bayangin. Bayangin kondisinya, bayangin keadaannya gitu. Ini bener-bener ngaruh banget ya. Ini nggak main-main karena Kayu bener-bener, ini mau cerita nih ya. Jadi dulu Kayu itu pernah bekerja ya di perusahaan China sebagai trainer dulu. Nah, waktu itu di bagian trainer itu Kayu masih baru 1 bulan setengah, pokoknya 2 bulan belum genep lah ya. Nah, pokoknya belum sampai 2 bulan ya jadi trainer. Dan Kayu itu dikirim ke Jakarta. Di Jakarta itu ada gathering all trainer se-Nusantara dari Sabang sampai Merauke, ratusan trainer, dan itu benar-benar semua trainer tuh harus presentasi kan, harus perform, harus presentasi, harus membawakan materi. Dan sebenarnya Kak Ayu ini udah terbiasa gitu buat training karena kan memang trainer tugasnya training setiap hari ya, training karyawan baru, training kayak gitu. Nah, tapi beda nih kalau di Jakarta tuh benar-benar kita tampilnya di depan sesama trainer gitu, yang mereka mungkin punya skill yang sama atau skill yang lebih tinggi nih daripada saya kayak gitu ya. Dan di situ trainernya itu benar-benar yang udah pengalaman 3 tahun 4 tahun lebih ya di dunia trainer, atau dia sebagai trainer tuh udah benar-benar sampai udah tahunan gitu. Ya sedangkan saya belum ada 2 bulan nih, takutnya nanti penampilannya atau apa yang saya sampaikan nih ada yang kurang atau gimana gitu. Nah, udah berkecamuk di sini nih ya, benar-benar kayak aduh nanti kalau misalkan aku jelek gimana ya gini pokoknya udah negatif thinking duluan, dan ternyata apa teman-teman, beneran kejadian ngeblank gitu, nggak ngerti ngomong apa. Dan teman-teman yang lain untungnya saling support ya, benar-benar kayak kasih semangat, oke semangat semangat, bisa 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 kayak gitu.
Nah, tapi kalau misalkan pada waktu itu Kak Ayu berhenti gitu aja dan nggak melanjutkan perjalanannya ya di dunia public speaking, ya udah ini nggak akan ada nih Tris Academy gitu ya. Jadi teman-teman ini benar-benar ngaruh banget pikiran negatif kita tuh kalau misalkan kita terus-menerus pikirkan itu bakal kejadian beneran gitu loh. Ini Kayu nggak cuma asal ngomong aja karena emang udah kejadian beneran gitu ya. Makanya mending kita pikirin yang positif aja. Oke. Nah, waktu itu pernah ngadain event juga di perusahaan Kayu, bener-bener itu di depan orang 400-an orang ya, dan itu di ballroom hotel, itu 400 orang tuh banyak banget kan. Nah, waktu Kak Ayu jadi MC-nya, itu for the first time gitu, bawain acara yang banyak banget orangnya kayak gitu. Nah, waktu itu pokoknya jangan sampai mikir yang enggak, jangan sampai mikir yang negatif nih. Jadi, Kak Ayu coba ya, coba ke toilet 1 jam sebelumnya tuh udah ke toilet ya, bahkan 2 jam gitu kan, bahkan ini beneran 2 jam sebelum acara tuh ke toilet dulu, bikin afirmasi yang positif gitu, kayak misalkan nih, oke, Ayu kamu bisa ya, Ayu Trias Bita kamu bisa bawain acara ini dengan lancar, semua audiens tuh antusias banget nih dengerin kamu ngomong kayak gitu, terus nanti setelah acara selesai kamu dapat tepuk tangan nih yang sangat meriah gitu, yang meriah banget gitu dari audiens gitu. Itu. Terus selain itu, Kak Ayu tuh sebelum mulai acara kan katanya kan belum udah datang ya. Terus Kak itu masuk ke stage-nya, masuk ke ballroom dan naik ke stage, coba jalan dari ujung stage kiri ke kanan gitu ya, kayak bolak-balik kayak gitu. Ini sambil visualisasi, sambil liatin ke penjuru kursi yang masih kosong ya, bayangin bener-bener di situ audiensnya banyak banget 400 orang dan mereka di situ pokoknya seneng banget deh gitu pas aku lagi bawain acaranya, mereka enjoy, mereka antusias, mereka happy banget gitu dengan games yang aku buat, dengan jokes-jokes yang aku buat juga, mereka juga seneng nih, pada ketawa-ketawa, pada happy kayak gitu, bener-bener dibayangkan gitu, digambarkan di otak kita. Nah, dan yang terjadi apa? Beneran gitu, bener-bener acaranya berjalan dengan lancar, nggak ada hambatan sama sekali, sesuai dengan apa yang saya gambarkan di situ gitu loh. Jadi memang apa yang kita pikirkan tuh yang bakal terjadi gitu, ya kan? Teman-teman kalau misalkan mau percaya ya alhamdulillah gitu ya, syukur ya. Tapi kalau misalkan nggak percaya ya terserah gitu. Karena Kayu bener-bener udah ngalamin kayak gitu ya. Dan memang bener-bener terjadi banget gitu. Jadi ngapain sih kita mikirin hal yang negatif, mending kita mikirin hal yang positif aja. Kan Allah juga kan ya sesuai dengan prasangka hambanya kan kayak gitu. Atau misalkan di agama lain pun juga sama gitu. Kita kan harus berprasangka dengan hal-hal yang positif gitu. Kita nggak boleh berburuk sangka gitu. Itu teman-teman, itu ritual yang pertama ya. Untuk ritual yang kedua, biar nggak grogi itu gimana Kak gitu. Nah, biar nggak grogi teman-teman, ini tipsnya klasik banget tapi apa ya, bekerja dengan baik ya di saya. Coba tarik nafas yang panjang, tahan, buang perlahan, lewat mulut ya. Nah, itu bisa diulangi 3 kali, 5 kali, 10 kali ya. Biasanya Kayu 3 kali udah cukup sih, gitu. Jadi coba ulangin 3 kali dan itu tuh bisa bikin kita lebih relax, lebih enjoy gitu. Jadi kita nggak yang panik gitu, aduh panik attack kayak bener-bener aduh gimana 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 ya gitu. Itu benar-benar bekerja dengan baik kalau di saya ya. Kenapa sih Kak? Paling kan cuma sekedar tarik nafas aja gitu. Beda teman-teman ya. Kita nafas biasa sama tarik nafas yang panjang tuh beda. Karena apa? Kalau misalkan kita tarik nafas yang panjang, itu tuh oksigen yang kita hirup lebih banyak ya dan akan disalurkan ke otak kita juga lebih banyak. Nah, sehingga otak kita pun akan terasa lebih rileks. Jadi kita juga ngerasa lebih rileks juga. Kita yang nggak panik attack, kita nggak yang kalau di orang Jawa ya gerusak-gerusuk gitu ya. Itu teman-teman, tuh ritual yang kedua. Nah, ritual yang ketiga, biar kita nggak belibet. Kadang ya ada orang yang suka belibet. Kalau misalkan belibetnya sekali 2 kali, oke lah, itu masih wajar gitu ya, masih wajar banget. Tapi kalau misalkan belibetnya dari awal sampai akhir tuh belibet terus, ya belibet semua kita ngomongnya, itu berarti nggak wajar ya. Memang harus diperbaiki nih, berarti ada yang salah nih pemanasannya gitu. Nah, biar nggak belibet, ritual yang ketiga, teman-teman bisa sebutin huruf vokal ya, A, I, U, E, O dengan membuka mulut secara maksimal gitu. Gimana Kak gitu kan. Nah, contohnya gini, bisa dipraktekin ya.
A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Kayak gitu, diulang-ulang 3 kali, 5 kali. Sampai rahangnya benar-benar ngerasa rileks banget. Gitu, ya. Ini yang biasa kayu lakukan juga. Jadi biar nggak belibet-belibet. Atau bisa juga pakai 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, kayak gitu. Ya. Atau apalagi nih, ular melingkar di pagar muter-muter. Nah, itu juga bisa. Diulang-ulang-ulang terus. Ya, itu biar nggak belibet. Nah, biar nggak minder gimana? Biar nggak minder ya kita yakin sama kemampuan kita fokusnya ke materi kita. Ya, oke, aku hari ini bawa materi, dan apa sih yang bisa audiens dapat nih dari materiku gitu. Kira-kira ada manfaatnya nggak sih buat mereka? Itu, fokusnya ke situ aja. Jangan fokusnya yang hal-hal negatif aja nih. Pokoknya kita udah berusaha maksimal buat nyampein, ya udah gitu, that's it teman-teman. Ya, itu ada 4 ritual yang teman-teman harus lakukan sebelum public speaking ya. Tapi ritualnya ini jangan dilakukan di depan kelas ya. Nanti ya pas di depan kelas udah presentasi, slide-nya udah ada, teman-teman masih a i u e o, ini orang kenapa gitu kan. Nanti dosennya, mbak mohon maaf kenapa ya mas, mohon maaf kenapa ya, kayak gitu ya. Udah mulai masih a i u e o, a i u e o, atau teman-teman di depan kelas ya, atau di depan stage lihat HP, oke aku hebat, aku bisa menjalankan presentasi dengan lancar gitu. Terus kayak, ini kenapa ya gitu kan. Jangan ya, ini bener-bener dilakukannya itu di tempat yang sepi gitu. Oke, ini sekaligus untuk menenangkan diri juga. Jadi memang harus di tempat yang nggak ada banyak orang gitu. Oke teman-teman, semangat ya, semangat terus pokoknya. Nah, kalau misalkan introvert sih bisa nggak Kak buat public speaking? Atau cuman extrovert aja nih gitu? Nah, introvert, extrovert tuh nggak ada hubungannya sama sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan introvert pun bisa public speaking. Banyak kok contohnya, ada Raditya Dika gitu kan. Dia juga introvert. Terus teman-teman tahu nggak Sheila Dara Aisha, istrinya Vidi Aldiano, dia juga introvert gitu. Tapi dia jago public speaking-nya. Dia jadi host tuh di acara musik breakout tuh ya. Terus kemudian film dia juga banyak juga di layar lebar, lagi-lagi ada Sheila, lagi-lagi ada Sheila juga gitu. Nah, tapi kebalikannya si Vidi gitu. Vidi tuh ekstrovert banget. Nah, bedanya tuh apa Kak introvert ekstrovert gitu kan? Bedanya itu ketika dia sedang lelah ya, sedang merasa capek, lelah ya. Kalau si introvert ini ya, si Sheila, kalau misalkan dia lagi capek banget, dia pasti bakal menyendiri di tempat yang sepi gitu, dan menghindari banyak orang. Nah, itu dia akan mencharge energi dia biar apa, semangatnya tuh naik lagi tuh gitu. Biar powerful lagi. Nah, kalau ketemu banyak orang, dia justru energinya akan habis, bakal ngerasa cepet capek gitu teman-teman. Nah, kalau ekstrovert itu kebalikannya. Kalau dia nggak ketemu banyak orang, dia justru ngerasa bakal capek banget gitu. Dia harus ketemu banyak orang biar energi dia meningkat gitu, biar dia lebih semangat lagi. Udah, bedanya cukup di situ aja teman-teman. Jadi nggak ada alasan introvert tuh nggak bisa public speaking ya. Stop bersembunyi di balik kata introvert, oke? Pokoknya semuanya bisa coba, apalagi nanti di 7 Days Public Speaking Challenge itu semuanya bisa coba ya, entah pemula, entah introvert, extrovert, pemalu pun bisa gitu ya. Oke, dari tadi kita bahas public speaking. Teman-teman tahu kan ya public speaking itu apa? Yaitu kemampuan berbicara di depan umum. Karena untuk di webinar live yang sebelumnya itu ada anak SMA kelas 10 kayaknya ya. Dia tahunya public speaking itu komunikasi in English gitu. Tahunya kita lagi belajar bahasa Inggris nih. Oke, teman-teman tahu ya semuanya ya, public speaking itu kemampuan berbicara atau berkomunikasi di depan orang banyak atau di depan umum. Nah, kenapa sih Kak itu tuh penting banget buat mempelajari public speaking? Ya, penting banget teman-teman ya, karena untuk semua bidang ya, kita semuanya tuh membutuhkan public speaking di bidang apapun itu. Nah, sekarang Kak Ayu mau tanya nih ya, apa sih yang kalian rasain ya ketika tiba-tiba diminta public speaking? Kemarin tuh banyak banget yang bilang, aku kayaknya kalau tiba-tiba diminta public speaking bakal ini Kak, pura-pura hilang ingatan gitu. Terus ada juga yang bilang aku tetap dapat, tetap diambil gitu loh, tetap diambil tapi kayak masih masih kesel gitu. Kenapa harus aku sih? Kenapa nggak dia aja gitu? Nah, terus kemudian ada lagi yang ngomong, aku kayaknya bakal pura-pura pingsan aja deh Kak, gitu kan. Ada yang kayak gitu, aku tetap diambil sih Kak, tapi kayaknya bakal ngeblank juga nih kalau nggak persiapan. Banyak banget ya yang dialamin. Nah, itu semua yang dinamakan nervous, ya nervous. Itu nervous itu wajar banget teman-teman ya. Nah, nervous itu datangnya dari mana sih? Dari mana sih Kak nervous itu? Nervous itu datangnya dari pikiran kita yang negatif itu, yang tadi Kak Ayu udah sebutin di awal ya.
I wish didn't have to give a speech. Aku tuh harusnya nggak ngomong di sini. Nah, daripada ngomong kayak gitu diganti deh. Ya, ubahlah kalimat itu menjadi kalimat yang lebih positif lagi. Ya, teman-teman ya. Jadi, oke, untuk kesempatan ini ya, aku bisa ngomong di depan banyak orang, itu adalah kesempatan buat aku untuk share ide-ide aku dan untuk menambah pengalaman aku sebagai speaker atau sebagai pembicara gitu ya. Terus kemudian daripada ngomong I'm not a great public speaker, aku tuh bukan public speaker yang handal, aku tuh masih terbata-bata ngomongnya, masih ngangengong gitu kan. Sama dulu kayak juga masih hawa-hawa doang gitu. Kalau disuruh pegang mic itu suruh ngomong, aduh nggak ngerti mau ngomong apa, masih yang dulu kayak gitu banget. Nah, jadi no one's perfect, but I'm getting better with each speech I give. Jadi semua orang ya, setiap orang tuh nggak ada yang sempurna. Tapi dengan adanya saya memberikan pidato ini, dengan adanya saya menjadi MC ini, itu akan menambah pengalaman saya dan akan menjadikan diri saya lebih baik lagi dari sebelumnya. Daripada kita nunggu sempurna, ya semua orang tuh nggak ada yang sempurna. Ya, kalau misal pun kita mau nunggu sempurna, ya mau sampai kapan? Kita nggak akan mulai-mulai kalau kita nunggu sempurna. Kayak dulu Kayu kalau misalkan Kayu nunggu sempurna dulu nih, Kayu nggak akan milih jadi trainer gitu. Dan Kayu nggak ada basic sama sekali bisa public speaking. Yang penting coba ya, latihan, percaya diri, konsisten, belajar, praktek langsung ya. Walaupun masih suka salah ya, dulu awal-awal ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Dan dulu juga pernah ngeblank banget waktu di Jakarta tadi. Yang Kayu cerita kan, kalau misalkan waktu itu ngeblank dan malu, terus kemudian kapok, trauma dan lain-lain, aku tuh trauma banget gitu. Ya udah nggak akan bisa berkembang, bakal di situ-situ aja, bakal tetap terus di belakang doang, kita jadi audiens aja gitu. Kita yang cuman ngagumin dari bawah, apa namanya, dari kursi-kursi audiens aja gitu. Ih, dia pintar banget ya jago ngomong. Udah, kita sekedar jadi audiens aja, kita nggak jadi public speaker-nya gitu. Kan sayang banget kayak gitu loh. Ya. Nah, ciri-ciri nervous itu apa aja? Ada mual, jantung berdebar kencang, terus kemudian keringet dingin, tangan bergetar, nggak nafsu makan, aduh campur aduk jadi satu ya. Ada yang rasain salah satu, ada yang rasain salah semuanya ya, semuanya benar-benar pernah dialamin. Kalau Kayu sih udah semuanya. Nah, nervous itu normal banget, sama halnya kayak marah ya. Marah itu nggak bisa kita hilangin, nervous itu nggak bisa kita hilangin kayak gitu, tapi bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi kita kan kalau misalnya lagi marah ya, kita kan semua orang pasti pernah marah ya. Tapi gimana caranya kita itu mengendalikan marah gitu biar nggak meluap-luap nih amarah kita ya, kayak sabar, sabar, sabar. Nah, kalau marah kan kayak gitu ngendalinya. Nah, kalau nervous ngendalinya kayak yang tadi udah Kayu skill di awal itu ya, ada 4 ritual ya yang harus dilakukan sebelum public speaking. Oke? Jadi tenang aja, nervous itu normal, normal banget ya, normal banget. Semua orang pasti mengalami nervous. Oke? Nah, gimana caranya biar kita bisa mengendalikan nervous? Tadi udah Kayu jelasin, tarik nafas panjang, tahan, buang perlahan. Minum air putih juga bisa, tapi secukupnya aja, jangan banyak-banyak nanti geser ya. Terus kemudian aktivitas fisik lainnya bisa stretching juga bisa ya. Temannya Kayu juga suka kayak gitu, suka mondar-mandir dulu, stretching dulu kayak gitu. Berpikir positif juga bisa. Dan ini cuman sekedar aja yang ke Ayu share ya, nggak semuanya karena nggak akan cukup waktunya. Nanti lebih lengkap lagi di 7 Days Public Speaking Challenge bakal dibongkar semuanya lebih detail lagi ya. Sebenarnya caranya tuh banyak banget ya, nggak cuma ini aja gitu. Jadi nanti bakal lebih lengkap lagi. Nah, no need to overthinking about that, just do something. Jadi nggak perlu berpikiran secara berlebihan ya, apalagi berpikir yang negatif, yang berlebihan. Aduh, itu pasti bakal ketarik tuh energinya. Karena memang LOA tuh real banget gitu kalau menurut Kak Ayu ya. Terus kemudian ya udah lakuin aja, kalau yang salah evaluasi perbaiki, udah gitu aja teman-teman ya. Nah, public speaking itu bakat atau latihan. Public speaking itu sebuah skill yang bisa dilatih, dipelajari oleh siapapun, sekalipun dia introvert. Jadi nggak ada hubungannya teman-teman antara introvert itu bisa atau enggaknya, tergantung diri kita, kita mau coba atau enggak gitu. Ya, jadi teman-teman di sini semuanya bisa coba, tenang aja. Untuk di komunitas 7 Days Public Speaking Challenge juga ada kok yang dia tuh benar-benar pemula banget ya, dan dia memang apa ya, untuk sekedar berbicara di ruang lingkup atau di skop yang lebih kecil pun dia masih ragu ya, tapi dia di sini pengen coba biar bisa. Ya udah gitu, dia benar-benar di sini belajar gitu ya. Nanti teman-teman gabung aja di 7 Days Public Speaking Challenge. Jadi nggak cuma dengerin Kak Ayu ngomong aja, teman-teman bisa langsung praktek gitu. Dan di sana juga materinya lebih lengkap, nggak cuma kayak gini dikit, dikit banget ya, nggak cukup soalnya.
Terus kemudian setiap manusia mempunyai keunikan ya, nggak ada yang sempurna. Jadi teman-teman harus ngerasa pantas dan layak sudah berada di depan audiens. Jadi misal teman-teman ditunjuk buat jadi pembicara atau buat jadi MC, berarti teman-teman punya value yang berbeda dari teman-teman lainnya, dari audiens lainnya. Ya, jadi harus ngerasa pantas dulu kayak gitu. Karena kalau misalkan kita ngerasa udah nggak pantas, kita ngerasa minder, kita apa ya, ngerasa berkecil hati gitu ya, itu pasti bakal nggak maksimal penampilannya kayak gitu, karena di otak kita masih berkecamuk pikiran-pikiran negatif tersebut gitu, pasti bakal buyar beneran deh, bakal ambiar ya. Kalau lagu sekarang tuh yang baru apa tuh bakal rungkat. Terus kemudian teman-teman ini ya bisa apa ya, mindsetnya tuh coba deh diubah gitu ya, nggak bisa sekali tampil yang langsung bagus ya, memang berproses gitu. Nah, jadi teman-teman habis dengerin video webinar ini, nggak akan yang besok tuh langsung jago banget ya ngomong di depan 1.000 orang misalkan kayak gitu. Itu enggak ya, memang harus bertahap. Jadi di 7 days public speaking challenge, teman-teman nanti 7 hari itu dapat materi, habis dapat materi itu nanti akan ada kelas praktek yang akan dibimbing terus gitu ya, dan unlimited kelas prakteknya sampai bisa, misalkan sebulan udah cukup ya udah. Kalau misalkan aku sebulan kayaknya belum cukup kak, pengen bisa lebih jauh lagi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, it's okay gitu. Dan daftarnya cuma sekali aja gitu teman-teman ya. Nanti bisa prakteknya terus menerus gitu. Jadi karena saya tahu ya, karena public speaking itu nggak bisa yang sekali tampil langsung bisa. Jadi kenapa kita akan bimbing terus? Ya kita nggak akan ghosting, tenang aja, setelah 7 hari itu nggak akan ghosting kayak doi ya. Doi kan deketin gitu kan sebulan 2 bulan ghosting gitu, atau PDKT seminggu tahu-tahu ngilang gitu aja, mengghosting pria. Nah, itu di situ nggak akan ghosting, tenang aja, bakal tetap terus ada kelas prakteknya selama Trace Academy masih berjaya. Jadi doakan aja semoga Trace Academy masih tetap terus apa ya, bisa berbagi ya informasi, berbagi pengetahuan gitu tentang public speaking ke teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar atau teman-teman bekerja, atau mungkin pokoknya semua deh, semua yang butuhkan skill public speaking. Oke? Gitu teman-teman ya. Nanti lanjut aja di 7 days public speaking challenge, karena denger-denger kuotanya udah terbatas banget sih, tinggal sisa berapa orang doang gitu. Nah, gini, sebelum public speaking ya, setelah kita melakukan ritual atau mungkin sebelumnya, kita tuh harus menganalisis audiens dulu, dari usia, jenis kelamin, ketertarikan, pendidikan, agama tuh harus dianalisis, terutama usia. Jadi biar kita bisa apa ya, memilih penggunaan bahasa yang tepat gitu. Kita nggak yang selengean kayak gitu ya di depan orang-orang yang lebih mature gitu, lebih dewasa dari kita. Gitu teman-teman. Atau mungkin audiensnya lebih muda dari kita. Jadi kita harus bisa masuk nih ke jokes-nya dia gitu. Jadi biar kita tuh jokes-nya nggak garing gitu ya. Aduh, ini orang ngejokes jokes-nya bapak-bapak gitu ya. Jadi nggak nyambung nih kayak gitu. Misalkan kayak gitu ya. Terus untuk skalanya pun juga harus kita analisis juga, itu besar atau kecilnya kayak gitu ya. Terus kemudian kondisi fisik audiens pun juga harus diperhatikan. Kayak misalkan kondisi fisik yang bukan yang gendut, kurus, tinggi, pendek tuh bukan ya, lebih ke kapan sih kita memberikan presentasi atau kita menyampaikan presentasi itu di jam berapa? Misalkan di pagi hari. Kalau pagi hari kan kondisi fisik audiensnya masih semangat ya, masih menggebu-gebu nih gitu. Nah, beda kalau misalkan di siang hari gitu. Siang hari misal jam 11 itu kan jam-jam tanggung banget ya. Jam-jam antara udah lapar dan udah capek, nggak bisa fokus. Nah, kita tuh harus ngapain kalau misalkan audiens tuh udah nggak bisa fokus sama materi kita. Nah, ada bisa pakai jokes juga, ada pakai ice breaking juga, macam-macam yang bisa teman-teman praktekkan gitu, biar mereka tuh nggak boring. Nah, ice breaking tuh apa kak gitu. Nah, nanti bakal dibahas di 7 days public speaking challenge, karena di sini kalau dibahas tuh nggak akan cukup ya, sekali lagi karena banyak banget. Ini aja udah menit ke 45 ya, udah mau sejam nih. Nah, teman-teman, ini cuman kulitnya aja ya, sebagian kecilnya aja. Karena untuk lebih dalamnya lagi ya, lebih menyeluruh lagi tentang public speaking, itu nanti akan kita bahas di 7 days public speaking challenge ya, yang mana teman-teman dapat materi selama 7 hari, dan kemudian setelah itu teman-teman bakal dapat bimbingan ya di kelas praktek. Teman-teman bebas melakukan kesalahan apa aja. Jadi mau praktek, aduh kalau misalkan salah gimana, ya udah nggak apa-apa gitu. Pokoknya kita berproses bersama ya,
Dan teman-teman di situ pokoknya nggak akan ditinggal, tenang aja, bakal ada kelas-kelas praktek terus, bisa ikut join terus, nanti bakal gabung sama peserta-peserta yang baru juga. Nah, untuk kelasnya itu akan segera dimulai dan denger-dengar itu kuotanya limited banget nih. Ya, denger-dengar dari admin itu kuotanya tinggal dikit banget ya. Bener-bener ini harus cepet-cepetan emang, harus gercep-gercepan karena di grup aja pesertanya udah ribuan ya. Gimana nanti kalau misalkan ini nggak dapat kuotanya gitu. Nah, langsung aja teman-teman ya. Jadi, untuk kelas 7 Days Public Speaking Challenge itu akan dibimbing sampai bisa. Ya, sekali lagi, kelasnya selama 7 hari. Terus kemudian setelah 7 hari, teman-teman bakal dapat bimbingan, ya, dapat bimbingannya pelatihan, latihan-latihan terus, teman-teman praktek terus ya. Nah, kelasnya itu akan dimulai di tanggal 22 Maret 2023. Jadi nanti akan dimulai tanggal 22 ya. Nah, teman-teman bakal dapat apa aja? Dapat cara mengendalikan nervous ya, biar biar nggak nervous ya, nggak pede, gagu, lupa, minder, belibet, gugup saat public speaking. Terus kemudian cara menguasai audiens, terus cara memegang mic. Nah, kalau memegang mic penyanyi tuh beda sama memegang mic-nya buat si public speaker. Nanti kita bahas juga. Terus kemudian cara menghilangkan logat nih. Kalau teman-teman punya logat yang medok atau mungkin punya logat Betawi atau Batak dan lain-lain ya, atau ngapak mungkin. Nah, teman-teman bisa hilangkan ya, tapi kalau misalkan teman-teman nggak dihilangkan juga nggak apa-apa, karena public speaking pun nggak dipakai cuman buat MC aja ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau jadikan logat itu sebagai ciri khas tuh juga boleh banget, karena banyak juga konten kreator yang mereka punya ciri khas masing-masing ya. Kayak misalkan nih, Bunga Zainal itu ya, dia Betawi banget ya, Ci Agnes juga Betawi banget. Terus kemudian ada siapa tuh yang mamanya Clayton itu kan dari Semarang, medok banget ya. Semarang banget logatnya. Itu juga bisa gitu. Ada yang Batak banget juga. Ada yang ngapak banget tuh Desi JKT48 tuh ngapak banget ya logatnya karena dari Banyumas ya, dari Purwokerto ya. Itu juga malah dijadikan ciri khas gitu. Nggak apa-apa, it's okay kalau misalkan mau dijadikan ciri khas dan mau dipertahankan logatnya tersebut. Tapi kalau mau dihilangkan, nanti teman-teman bisa pelajari di 7 Days Public Speaking Challenge ya. Nah, etika public speaking juga nanti kita akan bahas juga, tips membuat catatan, jago improvisasi biar nggak kehabisan kata-kata, tipe-tipe public speaking, cara membawakan ice breaking, cara presentasi yang memukau, tips percaya diri saat interview, how to structuring your speech, metode public speaking. Aduh, banyak banget ya ternyata ya. Belajar berdebat, terus kemudian akan praktek-praktek terus sampai jago, praktis terus, oke? Okay? Nah, teman-teman, jadi saya sudah menyusun materinya ya, agar teman-teman selama 7 hari itu bisa pede lah, atau enggak minimal bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, kelasnya akan dilaksanakan atau dimulai tanggal 22 Maret 2023, dan mungkin kelas selanjutnya nggak tahu nih, ya bakal dimulai kapan. Jadi, untuk kelasnya dimulai tanggal 22, untuk kelas selanjutnya itu nggak tahu dimulai kapan, mungkin habis lebaran atau belum tahu, nanti belum ada info. Yang jelas untuk kelas yang akan diadakan ya itu tanggal 22 Maret 2023. Nah, teman-teman, jadi program ini benar-benar apa ya? Ternyata udah limited banget ya. Bisa langsung keep aja habis ini ke admin, karena dengar-dengar dari admin nih sisa kuotanya tinggal 5 doang ternyata. Tinggal 5 peserta doang. Jadi cepet-cepetan langsung aja chat ke admin malam ini juga. Walaupun mulainya tanggal 22, kalau kuotanya udah full ya, 5 itu udah terpenuhi, ya udah teman-teman nggak akan diterima ya, dan mungkin akan ikut waiting list yang akan datang gitu ya di bulan depan. Oke? Tinggal 5 doang, jadi langsung keep aja ke admin ya. Nah, teman-teman bakal dapat apa aja di 7 Days Public Speaking Challenge? Teman-teman bakal dapat kelas Public Speaking Masterclass senilai 800.000, template PowerPoint, ebook rahasia jago public speaking, ebook tips MC dan moderator, ebook ice breaking, akses ke komunitas Trias Academy, bimbingan live rutin sampai bisa. Nah, total nilai yang kalian dapetin memang hampir 2 juta. Gede banget ya kayak. Tapi tenang aja, nggak usah panik dulu ya. Jangan buru-buru di close dulu nih videonya ya. Karena spesial banget nih
teman-teman yang malam ini nonton video ini itu dapat diskon 95%. Ya. Nah, teman-teman jadi bayarnya berapa nih? Teman-teman cukup bayar 99.000 aja ya. Batas maksimalnya itu pembayarannya tanggal 21 Maret. Tapi kalau kuotanya udah terpenuhi ya udah nggak akan diterima dan masuk waiting list di bulan depan ya setelah Lebaran. Jadi teman-teman untuk kuotanya tinggal 5 doang nih ya. Jadi kalau misalkan malam ini udah langsung full 5 ya udah gitu nggak akan diterima gitu dan masuk waiting list yang bulan depan. Dan dengar-dengar bulan depan itu harganya naik 3 kali lipat gitu. Jadi langsung aja buruan ya keep kuotanya ya. Ini ada nomor adminnya, langsung aja di screenshot dan langsung di WA aja adminnya, admin yang di grup ya itu di chat aja, Min aku keep satu buat aku ya, jangan dikasihin ke orang gitu. Nah teman-teman jadi langsung keep aja karena sisanya tinggal 5 doang gitu, karena di grup kan pesertanya ribuan ya, teman-teman tahu sendiri gitu. Jadi buat dapetin 5 peserta malam ini kayaknya udah langsung sold out gitu. Nah, teman-teman bisa keep dulu. Kalau misalkan bayarnya itu besok pagi atau besok sore itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu, ya misalkan keep dulu nih, tapi belum regis-regis, ya mungkin bakal dilimpahkan ke orang lain ya, gitu teman-teman. Jadi pesertanya tinggal 5 doang. Ini kesempatan banget nih buat teman-teman buat upgrade ilmu ya. Kalau misalkan teman-teman mau cek harga pelatihan public speaking itu jauh lebih gede dari ini. Bener-bener minimal itu paling nggak 800.000 gitu ya. Di sini Kayu tuh pengen bantu kalian gitu dengan harga yang mudah dijangkau gitu. Dan nanti setelah Lebaran itu harganya bakal naik 3 kali lipat dari ini. Dan kalau kehilangan kesempatan ini kayak sayang banget teman-teman, beneran ya. Jadi sekali lagi ya, saya nggak memaksa buat teman-teman, ya nggak akan maksa, semua keputusan ada di tangan teman-teman, mau stuck gitu-gitu aja ya silahkan, mau jalan terus ya ayo gitu, bareng-bareng kita berproses di 7 Days Public Speaking Challenge gitu. Ya, jadi nanti akan dibimbing sampai bisa, cukup investasi 1 kali aja, nanti daftarnya cuma sekali aja udah ya, bayar sekali doang, tapi nanti tetap pelatihannya bakal diterusin gitu, misalkan butuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tetap nggak apa-apa gitu, bakal ada kelas praktek sampai bisa lah gitu. Akan kita bimbing terus dan kita bareng-bareng berproses bersama gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ya buat yang pengen take action aja ya, buat kaum yang mager-mageran ya udah deh, ya terserah kalian juga itu hidup-hidup kalian. Kalau misalkan kalian yang mau merubah hidup kalian biar lebih baik lagi, pengen prestasinya jauh lebih melejit, lebih meroket, atau mungkin karirnya melejit ya, pengen biar jadi direktur atau manajer atau supervisor ya, ya ayo gitu. Sayang banget ini kalau misalkan nggak diambil. Sisa kuota tinggal 5 doang, langsung aja keep ke admin, mau bayarnya malam ini langsung bisa banget, kalau misalkan mau bayarnya besok nggak apa-apa, yang penting konfirmasi gitu, jam berapa gitu ya. Terus kemudian teman-teman akan dibimbing sampai bisa, jangan sampai lewatkan kesempatan ini teman-teman ya, sayang banget beneran. Karena prestasi dan karir teman-teman ada di tangan kalian sendiri gitu. Dan prestasi dan karir teman-teman ke depannya adalah hasil dari take action teman-teman sekarang gitu. Ya, sekarang Kayu bisa bikin Tres Academy karena dulu 5 tahun yang lalu Kayu udah melewati hal-hal pahit tersebut, pernah ngeblank dan lain-lain, malu dipermaluin dan lain-lain ya gitu. Tapi emang kapok enggak gitu. Ya udah coba aja lagi gitu teman-teman. Dan di tahun kemarin, di tahun 2022 ya kalau gini, 2022 itu Kayu mulai membangun Trias Academy. Jadi udah berjalan 1 tahun lebih 3 bulan gitu ya. Nah, kemudian sekali lagi ya, semua keputusan ada di tangan teman-teman. Mau stuck ya nggak apa-apa, mau mager-mageran terus ya nggak apa-apa. Kalau misalkan mau jalan terus ya ayo, bagus banget gitu. Ya, karena hasil dari teman-teman 5 tahun ke depan itu adalah hasil dari teman-teman take action sekarang gitu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman sekarang mau mager-mageran gitu ya, ya nggak tahu nanti 5 tahun ke depan gimana. Tapi seenggaknya kalau misalkan teman-teman hari ini mencoba gitu, ya minimal lah 5 tahun ke depan tuh ada hal yang lebih baik lagi gitu dari sekarang gitu ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan kita nggak coba itu jawabannya cuma satu, gagal. Kalau kita coba kemungkinannya ada dua, kalau nggak gagal ya berhasil gitu. Tapi seenggaknya kita bisa bisa tahu nih salahnya di mana gitu ya. Kalau misalkan kita coba kita tahu salahnya di mana. Tapi kalau misalkan kita nggak coba ya udah jelas gagal gitu karena kita nggak coba nih
kayak hal ini deh, kayak makanan ya. Kita belum coba makanan nih, ya kita nggak tahu dong itu pedas atau enggak. Tapi kalau misalkan kita coba, kemungkinannya dua, kita kepedesan atau kita malah suka gitu loh teman-teman ya. Terus kemudian sekali lagi ya, kami dari Trias Academy ya, dan saya pribadi dari saya Ayu Trias, Kak Trias di sini, pengen membantu teman-teman, membimbing teman-teman untuk lebih percaya diri lagi dengan memberikan harga yang sangat spesial banget dan mudah dijangkau. Tapi semua keputusan literally ada di tangan kalian semuanya. Oke? Nah, teman-teman, Kayu mau bahas tentang gimana cara dapetin sertifikat. Nah, webinar ini gratis, tapi membuat sertifikatnya itu dikenakan biaya 49.000 ya. Tenang aja, nggak usah panik dulu nih. Mahal banget kan 49.000. Kita kan masih SMA, kita kan masih kuliah gitu. Tenang aja. Ya, ini kayak teman-teman mau beli bakso aja 15.000 aja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bisa melakukan syarat-syarat berikut. Bisa screenshot webinar malam ini, ya, upload di IG story, tuliskan insight-nya apa aja yang didapetin. Contohnya, webinar malam ini membuka mindsetku, ternyata public speaking itu ada rahasianya biar kita tuh jago gitu, biar kita tuh nggak minder. Itu juga bisa, ya. Atau apa aja deh teman-teman yang dapetin hari ini tuh, dapat insight apa aja, dapat gambaran apa aja tentang public speaking. Gitu. Tag di akun Tes Academy dan Tres Ayu Yunita. Pastikan udah follow juga karena Kak Ayu tuh biasanya suka ngadain ini nih giveaway gitu, bagi-bagi saldo GoPay atau OVO atau Dana ya, suka bagi-bagi kayak itu setiap hari Jumat. Jadi kalau misalkan follow akunnya saya ya, akun saya Kak Trias, Kak Ayu sama aja ya, mau panggil Trias atau Ayu, itu udah dapat ilmu ya karena suka share tips public speaking juga, plus siapa siapa apa ya, siapa takut gitu, siapa takut, siapa siapa tahu beruntung dapat giveaway gitu. Kan ya lumayan buat beli kuota ya, buat beli data atau mungkin buat jajan, buat beli mishwe gitu. Nah, teman-teman bisa banget follow kedua akun tersebut karena ini ya setiap hari Jumat biasanya kalau giveaway gitu. Jadi teman-teman bisa pantengin aja IG-nya Kak Trias ya, IG saya gitu. Karena kalau misalkan dapat giveaway kan ya lumayan banget gitu. Terus kemudian kirimkan bukti screenshot ke nomor admin. Jadi aku tuh udah ini Kak, udah bikin story nih Kak kayak gitu ya. Terus kemudian dikenakan biaya 15.000. Kenapa sih Kak harus bayar gitu? Karena kita itu udah PT teman-teman ya. Tres Academy itu udah berbentuk PT, PT Tres Edukasi Indonesia. Ya, ada pertanggungjawaban dan tidak boleh sembarangan untuk mengeluarkan sertifikat. Ini murah banget teman-teman, 15.000 itu buat masa depan kalian. Ya, 15.000 buat dibeliin bakso ya udah habis, besok masuk ke toilet. Tapi kalau 15.000 dibuat beli sertifikat, buat klaim sertifikat, itu bisa dipakai di CV, bisa dicantumkan di CV, bisa dilampirkan juga untuk melamar pekerjaan gitu. Jadi teman-teman nih, kalau misalkan HRD lihat CV-nya dan itu kegiatannya banyak dan ada bukti fisiknya, ada sertifikatnya, udah mengikuti kegiatan tersebut, ya pasti teman-teman bakal dapat nilai plus gitu. Yakin deh ya. Dan kalau misalkan teman-teman bisa pakai buat ngelamar pekerjaan ya kan teman-teman bisa dapetin berkali-kali lipat dari 15.000 ini gitu. 15.000 itu nggak ada artinya buat teman-teman beneran deh. Buat apa yang kalian dapetin gitu, benefit apa yang teman-teman dapetin dari sertifikat ini gitu. Nanti bisa transfer aja ke rekeningnya Kayu atau bisa ke Dana atau GoPay atau OVO-nya. Oke? Sekali lagi teman-teman ya, webinar ini memang gratis. Dari Trias Academy itu nggak minta apa ya, registrasi sama sekali. Teman-teman bisa dapetin ilmu public speaking dari apa yang sudah saya sampaikan ya. Dan ini gratis memang. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngambil sertifikatnya itu dikenakan biaya gitu. Jangan sampai teman-teman kok katanya gratis gitu. Memang gratis, webinarnya gratis gitu. Tapi sertifikatnya itu berbayar ya. Jadi di sini teman-teman kalau misalkan mau ngambil sertifikat ya bisa lakukan ini. Kalau misalkan nggak mau ribet bisa langsung 49.000. Tapi kalau misalkan mau dapat yang terjangkau bisa lakukan syarat-syarat berikut ya. Nanti kirimkan ke admin. Kalau misalkan mau nggak ngambil sertifikatnya juga terserah teman-teman kayak gitu. Ini juga kan sertifikat buat kalian sendiri. Kalau misalkan dirasa nggak butuh sertifikatnya, nggak butuh buat melamar pekerjaan dan lain-lain, ya terserah gitu ya. Jadi kembali lagi semua keputusan ada di tangan teman-teman ya. Mau take action atau mau mager-mageran, mau menghilangkan atau mau mengacuhkan ya kesempatan ini ya terserah kalian juga gitu ya. Sekali lagi
hasil dari 5 tahun ke depan ya, itu pengaruh ya atau dampak dari apa yang kalian lakukan sekarang gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman hari ini nggak melakukan sesuatu untuk kebaikan teman-teman di masa datang, di masa depan, ya teman-teman udah tahu jawabannya ya kayak gitu. Gitu aja teman-teman ya dari Kak Ayu. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa diterapkan ya di kehidupan kalian. Semoga yang mau sempro, yang mau sidang dilancarkan semuanya, yang mau presentasi dilancarkan, kemudian yang mau apa lagi? Ada sesuatu yang mau dikejar, semoga dilancarkan. Pokoknya dilancarkan semua urusan teman-teman dan sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian ya yang apa ya tidak mengenakan hati teman-teman, mohon dimaafkan ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian semuanya dan sampai jumpa di kelas 7 Days Public Speaking Challenge. Tinggal 5 peserta doang, langsung aja keep buat ngambil kuotanya karena kalau misalkan teman-teman nggak keep dulu malam ini pasti bakal langsung sold out gitu karena peserta di grup aja sampai ribuan. Jadi untuk dapetin 5 peserta itu bakal lebih cepat banget dan nanti setelah lebaran itu bakal dikenain 3 kali lipat dari sekarang. Sekarang kan 100.000 ya, 99.000 berarti lebaran nanti bisa jadi 300.000. Sayang banget kalau misalkan dilewatin gitu ya. Itu 3 kali lipat 200.000-nya bisa buat dipakai ini nih, beli baju lebaran gitu ya. Sayang banget gitu. Mending ambil yang sekarang aja dan langsung keep aja ya. Untuk pembayarannya bisa malam ini bisa banget ya atau bisa besok pagi yang penting konfirmasi Min aku keep dulu bayarnya besok pagi atau besok sore atau besok malam gitu ya nanti konfirmasi konfirmasi aja ke admin. Oke sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya udah nyempetin ya waktu untuk ikutin webinar online ini ya dan harapannya bisa diterapkan di kehidupan teman-teman. Oke sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya, selamat malam.